Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Yogi Triani, NIM 5021813. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting hasil dari ringkasan makalah Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Baiklah, langsung saja ke judul yang pertama, yaitu latar belakang manajemen risiko. Yang pertama, perekonomian dan perkembangan industri perbankan. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 120 bank umum yang beroperasi di berbagai daerah. Dan yang kedua yaitu pengertian risiko dan manajemen risiko. Risk is the chance of loss. Risiko adalah kerugian. Pengertian dari manajemen risiko itu sendiri adalah suatu sistem pengawasan risiko dan perlindungan harta benda, hak milik, dan keuntungan badan usaha atau perorangan atas kemungkinan timbulnya kerugian karena adanya risiko. Selanjutnya, peranan manajemen risiko. Manajemen risiko itu sendiri bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan perusahaan dalam mencapai sasaran usahanya. Dan proses manajemen risiko terdiri dari 4, yaitu identifikasi, yang kedua pengukuran, yang ketiga pemantauan, dan yang keempat adalah pengendalian. Masuk ke judul yang kedua yaitu regulasi perbankan mengenai manajemen risiko. Terdapat 3 poin yang penting. Yang pertama yaitu pengenalan Basel Accord 1, yang dimana Basel 1 ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1988. Selanjutnya Basel 2. Tujuan utama Basel 2 adalah menjamin solidaritas sistem keuangan dengan memastikan bahwa bank-bank secara tepat dan proporsional dikapitalisasi sehubungan dengan jumlah risiko yang berbeda faktor. Yang ketiga yaitu Basel 3. Ikhtisar Basel 3 yang berguna dimuat dalam Valmers tahun 2010 sebagai syarat pertambahan berdasarkan rasio likuiditas. Judul yang ketiga yaitu manajemen risiko kredit, yang dimana risiko kredit merupakan salah satu risiko umum yang dihadapi oleh bank dalam pemberian kredit. Dan berdasarkan counterparty, risiko kredit dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu risiko kredit pemerintahan, yang kedua risiko kredit perusahaan atau corporate, yang ketiga adalah risiko kredit konsumen. Batas maksimum penyaluran dana dalam manajemen risiko kredit yaitu penyaluran dana kepada seluruh pihak terkait ditetapkan paling tinggi yaitu 10%. Penerapan manajemen risiko di dalam manajemen risiko kredit mencakup 7 hal. Yang pertama yaitu lingkungan internal dan sasaran, yang kedua identifikasi risiko, yang ketiga penilaian risiko, yang keempat tanggapan risiko, yang kelima pengendalian aktivitas, yang keenam informasi dan komunikasi, yang ketujuh adalah pemantauan dan evaluasi. Penilaian kualitas aset. Dalam rangka memelihara kelangsungan usahanya, bank perlu tetap mengelola dan eksposur kredit yang memadai serta menjaga kualitas asetnya. Selanjutnya yaitu restrukturisasi pembiayaan, yang dimana restrukturisasi pembiayaan adalah sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan sebagai upaya bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan dan keadaan keuangan perusahaan nasabah dengan jalan mendudukan kembali pembiayaan tersebut. Masuk ke judul yang keempat yaitu manajemen risiko pasar dan manajemen risiko likuiditas. Risiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Risiko inheren pada manajemen risiko pasar yaitu risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, di mana risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat dari perubahan kondisi pasar. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko pasar yaitu kebijakan risiko pasar ditetapkan dan disetujui oleh direksi
dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris, di mana dalam pelaksanaannya ditentukan dalam rapat aset and liabilitas komite. Selanjutnya yaitu sistem pengendalian internal pada manajemen risiko pasar. Pengendalian internal merupakan suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen bank secara berkesinambungan. Yang selanjutnya yaitu risiko likuiditas. Risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya kepada nasabah ketika telah jatuh tempo. Risiko inheren pada manajemen risiko likuiditas ini adalah indikator yang digunakan adalah komposisi aset, kewajiban dan transaksi, rekening administratif, konsentrasi alat dan kewajiban, serta kerentanan pada kebutuhan pendanaan dan akses sumber pendanaan. Sistem pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengaturan gap maturity pada tiap skala waktu yang direview pada saat rapat ALKO. Selanjutnya judul yang kelima yaitu manajemen risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan tidak berfungsinya proses internal. Bisa juga disebabkan oleh kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Prinsip-prinsip Islamic Financial Service Board pada manajemen risiko operasional adalah yang pertama yaitu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga profesional, dan yang keempat kewajaran. Kategori dari risiko operasional dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu karena kegagalan proses internal, yang kedua kesalahan manusia, yang ketiga risiko sistem, yang keempat adalah kegagalan eksternal, yang kelima disebabkan oleh risiko hukum. Terdapat frekuensi versus dampak dalam manajemen risiko operasional. Yang pertama yaitu jarang terjadi dan dampaknya rendah, yang kedua jarang terjadi tetapi dampaknya besar, yang ketiga sering terjadi, dampaknya rendah, yang keempat sering terjadi dan dampaknya juga besar. Penerapan manajemen risiko operasional. Dalam manajemen risiko operasional yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, yang kedua adalah kecukupan kebijakan prosedur dan penetapan limit, yang ketiga kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko, yang keempat yaitu prosedur dan penetapan limit risiko. Sistem pengendalian internalnya yaitu ada dua. Yang pertama pengendalian akuntansi, yang kedua pengendalian administratif. Selanjutnya judul yang keenam yaitu pengertian manajemen risiko hukum. Risiko hukum adalah risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan hukum atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak hukum atau peraturan. Risiko inheren pada manajemen risiko hukum ini merupakan risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank syariah. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan bank, dapat menggolongkan risiko inheren yang terjadi. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko hukum, yaitu bank memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta informasi manajemen risiko untuk menghindari kemungkinan gagalnya hukum. Sistem pengendalian internal manajemen risiko hukum. Pengelolaan risiko hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan melakukan pengendalian atas risiko hukum yang melekat dalam produk atau aktivitas bank, serta rencana produk atau aktivitas baru bank. Masih dengan judul yang keenam, yaitu manajemen risiko strategis, di mana risiko strategis adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi yang tidak tepat. Risiko inheren pada manajemen risiko strategis itu sendiri adalah kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis.
penetapan tujuan strategi perlu mempertimbangkan faktor internal dan eksternal. Yang ketiga, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko strategis, yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, kebijakan prosedur dan penetapan limit. Yang ketiga yaitu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta untuk risiko strategis. Pengendalian internal dalam manajemen risiko strategis yaitu bank telah memiliki sistem pengendalian internal manajemen risiko strategis dengan melakukan monitoring secara berkala atas kinerja bank, baik dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Selanjutnya, judul makalah yang ketujuh yaitu manajemen risiko kepatuhan. Risiko kepatuhan merupakan timbulnya kerugian baik langsung yang diakibatkan oleh tidak patuhnya atau tidak dilaksanakannya peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang berlaku. Selanjutnya, risiko inherent pada manajemen risiko kepatuhan. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena adanya kurangnya pemahaman atas kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko kepatuhan yang pertama yaitu pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua, kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga adalah proses identifikasi, pengukuran, pengawasan, pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko kepatuhan terdapat dua hal, yaitu pertama, pengendalian intern akuntansi, yang kedua adalah pengendalian intern administratif. Selanjutnya, judul makalah yang ke-8 yaitu manajemen risiko reputasi. Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko inherent pada manajemen risiko reputasi yaitu terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Selanjutnya, penerapan manajemen risiko pada manajemen risiko reputasi ini yaitu terdapat 4 pilar. Yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris, Direksi, dan DPS. Yang kedua yaitu kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit. Yang ketiga, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Dan yang keempat yaitu sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Sistem pengendalian internal pada manajemen risiko reputasi adalah cara pengendalian risiko reputasi yang terbaik dengan melakukan program antisipasi atau preventive action dan program pemeliharaan reputasi. Judul yang ke-9 yaitu kebijakan layanan nasabah prima. Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah excellent service yang artinya secara harfiah adalah pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang baik. Pelayanan dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu core service, yaitu pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan yang merupakan produk utamanya. Yang kedua, facilitating service, yaitu pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan. Yang ketiga, supporting service, yaitu pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan. Konsep dari pelayanan prima, konsep diri dalam memberi pelayanan dan menjalin hubungan dengan nasabah berupa sikap mental positif. Yang kedua, orientasi kepuasan nasabah dengan mengenal nasabah. Yang ketiga yaitu penghematan terhadap waktu. Selanjutnya, dasar-dasar pelayanan nasabah. Agar pelayanan prima yang diberikan dapat memuaskan nasabah, maka seorang customer service harus memiliki dasar-dasar pelayanan yang kokoh. Selanjutnya yaitu kualitas pelayanan bank terbagi atas. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan internal seperti pola manajemen umum perusahaan. Yang kedua, kualitas pelayanan eksternal seperti teliti
dalam melaksanakan tahapan-tahapan pekerjaan tanpa kesalahan. Selanjutnya, judul makalah yang ke-10 yaitu Enterprise Risk Management. Pertama, kerangka Enterprise Risk Management. Struktur kerangka manajemen risiko perusahaan yang berlaku terlepas dari ukuran organisasi atau perusahaan dan bagaimana organisasi dapat mengkategorikan risikonya. Yang kedua, Enterprise Risk Management yang merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan entitas direksi, manajemen, dan personel lainnya ditetapkan dalam pengaturan, strategi, dan di seluruh perusahaan yang dirancang untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi entitas dan mengelola resiko berada dalam risk appetite untuk memberikan jaminan mengenai pencapaian tujuan entitas. Profil resiko memiliki tujuan menginformasikan resiko-resiko yang melekat atau inherent risks pada setiap aktivitas bank dan sistem kontrol terhadap resiko-resiko tersebut. Yang selanjutnya yaitu kinerja bisnis. Perusahaan yang telah mengadopsi pendekatan ERM mengalami perbaikan di dalam kinerja bisnisnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dan tujuan dari ERM. Manfaatnya yaitu peningkatan efektivitas organisasi. Yang kedua, pelaporan risiko menjadi lebih baik. Yang ketiga, perbaikan dari kinerja bisnis. Tujuan dari ERM yaitu mengurangi kejutan yang kurang menyenangkan. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan, dan yang ketiga, meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen. Peran dari ERM yaitu perusahaan yang lebih baik dan pada akhirnya menciptakan, menambahkan, dan melindungi nilai perusahaan. Yang terakhir, value based management yaitu manajemen berbasis nilai, yang merupakan sebuah pendekatan yang memastikan perusahaan tetap berjalan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, judul makalah yang ke-11 yaitu kewajiban penyediaan modal minimum. Yang pertama yaitu aspek permodalan, terdiri dari 3 yaitu supplier yang memberikan dana kepada suatu perusahaan di dalam bentuk penjualan barang secara kredit, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua yaitu bank, yang merupakan lembaga kredit yang mempunyai tugas utama memberikan kredit di samping pemberian jasa-jasa lain di bidang keuangan. Yang ketiga yaitu dana ekuitas, yang merupakan alternatif lain bagi wirausaha dalam rangka memperoleh tambahan dana. Selanjutnya yaitu aspek risiko penyaluran dana. Aspek risiko penyaluran dana yaitu aktiva pertimbangan menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu aktiva neraca yang diberikan bobot sesuai kadar risiko penyaluran dana. Yang selanjutnya aspek risiko pasar. Bank wajib menyusun dan menerapkan kebijakan dan pedoman risiko pasar sebagai bagian dari kebijakan dan pedoman manajemen risiko bank. Tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum yaitu perhitungan kebutuhan modal minimum didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun yang bersifat administratif. Judul yang ke-12 yaitu sistem penilaian tingkat kesehatan lembaga keuangan Islam. Yang pertama, urgensi penilaian tingkat kesehatan. Penilaian tingkat kesehatan Bank Indonesia sampai saat ini garis besar didasarkan pada faktor CAMEL yaitu capital, aset, manajemen, earning, dan liquidity. Yang kedua, mekanisme penilaian kesehatan. Yang pertama yaitu penilaian kesehatan dilakukan tiap semester. Yang kedua, BI meminta hasil penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh bank. Yang ketiga, BI juga melakukan penilaian tingkat kesehatan bank. Yang keempat, penilaian berdasarkan hasil
pemeriksaan. Yang kelima, apabila terdapat perbedaan penilaian, yang berlaku adalah penilaian dari BI. Dan yang keenam, BI meminta action plan dari penilaian tersebut kepada direksi, komisaris, dan pemegang saham. Faktor penilaian permodalan yaitu permodalan yang dimiliki oleh bank didasarkan kepada capital adequacy ratio yang telah ditetapkan BI. Nah, selanjutnya, faktor penilaian kualitas aset, menilai jenis-jenis aset yang dimiliki bank. Penilaian aset harus sesuai dengan peraturan BI. Poin selanjutnya yaitu faktor penilaian manajemen. Yang untuk menilai kualitas manajemen dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Selanjutnya, faktor penilaian peringkat faktor manajemen. Penilaian secara kualitatif dengan mempertimbangkan indikator atau pendukung pembanding yang relevan. Penilaian peringkat faktor keuangan yaitu peringkat faktor hasil akhir penilaian gabungan dari permodalan, kualitas aset, rentabilitas, dan faktor likuiditas. Yang terakhir yaitu action plan. Action plan merupakan langkah awal melakukan perubahan yang dibuat untuk permasalahan yang ada. Judul makalah yang terakhir yaitu Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip corporate governance di Indonesia ada 4. Yang pertama yaitu transparansi, yang kedua accountability, yang ketiga responsibility, yang keempat fairness. Yang kedua, interrelasi antara good corporate governance dengan lembaga keuangan Islam. Dengan ditandai semakin banyaknya atau beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanannya, maka penerapan GCG pada dunia perbankan menjadi semakin penting. Selanjutnya yaitu aspek transparansi lembaga keuangan Islam. Transparansi mengandung unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar pelaku bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Selanjutnya, konflik kepentingan di dalam korporasi. Konflik kepentingan di dalam korporasi berkaitan erat dengan perkembangan korporasi di Indonesia. Poin-poinnya selanjutnya yaitu unit usaha syariah dan good corporate governance. Lalu penilaian pelaksanaan good corporate governance yang belum mampu mengurangi manipulasi laporan-laporan keuangan yang dipublikasikan. Selanjutnya, laporan pelaksanaan GCG dalam lembaga keuangan Islam. Konsistensi dan komitmen dalam penerapan GCG, apresiasi implements GCG, dan kelengkapan kebijakan dan manual GCG itu sangat penting. Terakhir yaitu laporan pelaksanaan GCG unit usaha lembaga keuangan Islam dalam perusahaan yang dikelola agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Semua pihak yang telah terlibat dalam perusahaan tersebut dalam menjalankannya sesuai dengan nilai moral yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Demikianlah pembacaan poin-poin penting dari hasil ringkasan makalah manajemen risiko perbankan syariah dari saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.